Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruqman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi dari mata kuliah komunikasi data yang telah kami pelajari dari sesi ke-7 hingga sesi ke-15. Materi ini akan saya sampaikan secara ringkas dan terstruktur, dimulai dari konsep dasar pengendalian data hingga urutan praktik membuat jaringan ad hoc. Mari kita mulai dari materi sesi ke-7. Dalam link kontrol atau pengendalian jalur data berfungsi untuk memastikan komunikasi antara perangkat berjalan dengan andal, baik dari sisi urutan pengiriman, ketepatan, maupun keutuhan data. Salah satu fungsi utama dalam data link control adalah flow control atau pengendalian aliran. Fungsinya adalah untuk menghindari kondisi buffer overflow, yaitu ketika pengirim mengirim data lebih cepat dari kemampuan penerima dalam memprosesnya. Dalam pengendalian aliran ada dua waktu penting yang harus diperhatikan. Pertama, waktu transmisi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan seluruh bit dari data ke media transmisi. Kedua, waktu propagasi, yaitu waktu yang dibutuhkan sebuah bit untuk menempuh perjalanan dari pengirim ke penerima. Dua hal ini harus diatur agar pengiriman data tidak saling tumpuk tindih dan tetap efisien. Selanjutnya, kedua metode pengendalian aliran data yang sering digunakan, yaitu stop and wait dan sliding window. Stop and wait adalah metode yang sangat sederhana. Di sini pengiriman hanya boleh mengirim satu frame dalam satu waktu, kemudian harus menunggu hingga menerima tanda terima atau acknowledgement sebelum mengirim frame berikutnya. Metode ini sangat mudah diimplementasikan, namun kurang efisien, terutama pada jaringan dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh karena waktu tunggu yang tinggi. Sebagai solusi dari keterbatasan tersebut, digunakan metode sliding window flow control. Dalam sistem ini, pengiriman bisa mengirimkan beberapa frame sekaligus sebelum menerima acknowledgement. Setiap frame memiliki nomor urut dan receiver hanya akan mengirim ACK untuk frame terakhir yang diterima secara benar dan berurutan. Sistem ini memungkinkan transfer data yang jauh lebih cepat dan efisien karena waktu ide berkurang secara signifikan. Berikutnya kita masuk ke topik deteksi dan koreksi kesalahan dalam pengiriman data. Dalam praktiknya, pengiriman data melalui jaringan sangat rawan mengalami gangguan, entah karena interferensi atau kerusakan perangkat keras, maka perlu adanya mekanisme deteksi kesalahan, yang umumnya dilakukan dengan menyisipkan bit tambahan dalam setiap frame. Metode paling sederhana adalah parity bit, di mana bit tambahan ditambahkan untuk menjaga jumlah bit satu tetap ganjil atau genap. Namun metode ini mudah dilanggar dan hanya efektif untuk kesalahan tunggal. Metode yang lebih andal adalah Silent Redundancy Check atau CRC. CRC bekerja dengan menggunakan algoritma pembagian polinomial untuk menghasilkan kode khusus yang ditambahkan ke data. Di sisi penerima, perhitungan ulang dilakukan dan bila hasilnya tidak sesuai, berarti jaringan terjadi error. Jika error terdeteksi, maka dilakukan pengiriman ulang data menggunakan sistem yang disebut Automatic Repeat Requirement atau ARQ. Ada tiga jenis ARQ. Pertama, stop and wait, yaitu pengiriman atau satu frame lalu tunggu balasan. Kedua, go back end, di mana jika satu frame rusak, semua frame setelahnya dikirim ulang. Dan ketiga, selective write check, yang hanya mengirim ulang frame yang rusak saja. Ini paling efisien, tapi juga paling kompleks karena butuh buffer yang lebih besar. Selanjutnya kita bahas protokol High Level Data Link Control atau HDLC yang merupakan standar internasional dari ISO untuk komunikasi di lapisan data link. HDLC memiliki tiga jenis stasiun: primary station yang bertanggung jawab mengatur komunikasi, secondary station yang dikendalikan oleh primary, dan combined station yang bisa berperan sebagai keduanya. Dalam HDLC terdapat tiga mode transfer. Pertama, normal response mode atau NRM, di mana hanya primary yang boleh mengizinkan komunikasi. Kedua, asynchronous balance mode atau ABM, di mana kedua stasiun setara dan bisa saling mengirim data. Ketiga, asynchronous response mode atau ARM, di mana secondary boleh mengirim data tanpa polling namun tetap dalam pengawasan primary. Struktur frame HDLC terdiri dari beberapa bagian penting seperti flag untuk menandai awal dari akhirnya frame, address file sebagai identifikasi,
control field untuk jenis dan kendali komunikasi, information field yang berisi data, dan frame check sequence atau FC untuk deteksi kesalahan, biasanya menggunakan CRC. Selain HDLC, ada juga protokol DLC lainnya seperti LAPB yang digunakan dalam X25, LAPD untuk jaringan ISDN, LLC dalam standar IEEE 802, frame relay yang digunakan untuk jaringan berkecepatan tinggi, dan ATM yang menggunakan format tetap berbasis sel bukan frame. Selanjutnya pada sesi ke-9 kita membahas tentang multiplexing, yaitu teknik yang memungkinkan beberapa sinyal dikirim secara bersamaan melalui satu media fisik. Secara umum ada dua metode utama. Yang pertama adalah frequency division multiplexing atau FDM. Teknik ini membagi media berdasarkan frekuensi, di mana setiap sinyal menepati frekuensi tertentu dan dipisahkan dengan gruat band agar tidak saling tumpang tindih. Contoh paling sederhana adalah siaran radio. Yang kedua adalah time division multiplexing atau TDM, di mana sinyal-sinyal digital disisipkan ke dalam slot waktu yang ditentukan. Meskipun slot dialokasikan tetap, kadang slot tetap terpakai meski tidak ada data, dan ini menjadi salah satu kelemahan metode TDM. Pada praktiknya, VDM digunakan dalam sistem cair analog seperti milik AT&T di Amerika Serikat. Di sana sinyal suara dikumpulkan dalam unit yang disebut group, lalu digabung lagi menjadi supergroup dan selanjutnya menjadi master group. Ini memungkinkan banyak channel suara dikirim melalui satu jalur. Sementara itu pada TDM setiap sumber memiliki slot tetap dalam frame waktu, namun karena tidak semua sumber selalu aktif, sering terjadi slot kosong. Untuk menjaga sinkronisasi antara sumber dengan kecepatan clock berbeda, digunakan teknik pulse stuffing, yaitu menambahkan bit dummy agar semua sinyal bisa diselaraskan dengan clock lokal. Kemudian dalam sistem serial digital seperti DS1 atau TI1, terdapat 24 channel yang digabung dalam satu frame. Frame ini terdiri dari 193 bit dan dikirimkan dengan kecepatan 1,544 Mbps. Teknologi ISDN memungkinkan kita menggabungkan berbagai layanan seperti suara dan data dalam satu sambungan digital. Pada basic ISDN kita punya dua channel B dan satu channel D. Sedangkan pada primary ISDN jumlah channelnya lebih besar, bisa 23 B tambah 1D di versi Amerika dan 30 B tambah 1D di versi Eropa. Untuk transmisi berkecepatan tinggi melalui jaringan optik digunakan SONET atau XDR dengan kecepatan dasar 51,884 Mbps dan bisa digabung menjadi unit yang lebih besar. Kalau TDM sebelumnya bersifat tetap, maka statistical TDM berjalan lebih dinamis. Slot waktu dialokasikan hanya saat ada data, jadi lebih efisien, tapi saat lalu lintas padat, data bisa menumpuk di buffer dan menyebabkan delay. Sementara itu, teknologi ADSL memungkinkan transmisi data melalui kabel telepon biasa. ADSL bersifat asimetrik, artinya kecepatan download lebih tinggi dari upload. Teknologi ini menggunakan metode FDM untuk memisahkan sinyal suara dan data serta teknik distracting multitone yang membagi spektrum menjadi ratusan subchannel kecil. Selanjutnya pada sesi ke-10 kita akan membahas konsep dasar MVC, routing, dan controller dalam framework kode lignator. Seperti kita tahu, kode lignator menggunakan pola model view control atau MVC untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan data. Di dalam struktur proyek kode lignator, folder application adalah tempat utama kita bekerja, karena berisi semua kode aplikasi seperti model, controller, dan view. Sementara folder system menyimpan inti dari kode lignator dan sebaliknya tidak diubah. Ada juga folder seperti user guide untuk dokumentasi dan beberapa file konfigurasi seperti htaccess, index PHP, dan lainnya yang berperan dalam proses awal eksekusi aplikasi.
Dalam pola MVC, tugas setiap komponen cukup jelas. Model bertugas mengelola data dan logika bisnis seperti berinteraksi dengan database, view menangani tampilan atau antarmuka pengguna, dan controller menjadi penghubung antara keduanya, menerima request dari user, memanggil model untuk mengambil data, lalu mengirimkannya ke view untuk ditampilkan. Di kode Igniter, alur kerjanya seperti ini. Saat user mengakses suatu halaman, file index WHP akan dijalankan terlebih dahulu, lalu sistem routing menentukan controller mana yang dipanggil. Controller kemudian memanggil data melalui model dan menampilkannya menggunakan view. Alur ini memudahkan pengembangan aplikasi yang terstruktur dan kolaboratif. Selanjutnya, routing berfungsi untuk menentukan controller dan metode apa yang akan dijalankan saat URL tertentu diakses. Misalnya kita mengakses lokal Tokebun, maka secara default yang dijalankan adalah controller, welcome, dan method index. Kita juga bisa menambahkan rute khusus di file route PHP seperti about atau agar URL lebih rapi. Untuk controller ada beberapa aturan penulisan. Nama file harus diawali huruf besar seperti blok PHP dan nama kelas yang harus sama. Metode ditulis dengan huruf kecil seperti index atau slow. Dengan struktur ini, coordinator akan lebih mudah mengenali dan menjalankan bagian aplikasi yang sesuai dengan permintaan pengguna. Di dalam controller, kita bisa mengambil input dari user menggunakan this input, baik dari metode post, get, joki, atau server. Untuk menampilkan output, biasanya kita gunakan this web view untuk menampilkan halaman web. Kalau ingin menampilkan file PDF atau data JSON, bisa menggunakan list output, set output, dan mengatur tipe kontennya sesuai kebutuhan. Dalam prakteknya, kita bisa membuat controller seperti artikel yang menampilkan daftar dan detail artikel. Kita juga bisa menambahkan halaman kontak dengan form, lalu memproses inputnya di metode kontak menggunakan this input post. Semua ini menunjukkan bagaimana controller mengatur alur aplikasi secara menyeluruh, mulai dari input sampai output. Selanjutnya, pada sesi ke-11 kita menambahkan tentang packet switching, yaitu metode pengiriman data dengan cara memecah pesan menjadi paket-paket kecil yang dikirim satu persatu. Berbeda dengan chill switching yang digunakan untuk suara dan membutuhkan jalur tetap, packet switching lebih efisien karena tidak memerlukan jalur khusus dan satu jalur bisa digunakan berganti oleh banyak paket dari pengguna yang berbeda. Setiap paket berisi sebagai data pengguna dan informasi kontrol seperti alamat tujuan. Paket akan melalui proses store and forward, di mana ia disimpan sebentar di node jaringan sebelum diteruskan ke node berikutnya. Terdapat dua teknik utama dalam packet switching, yaitu datagram dan virtual gateway. Pada teknik datagram, setiap paket diproses dan dikirim secara independen, artinya paket-paket bisa menempuh jalur yang berbeda dan bahkan sampai di tujuan dalam urutan yang tidak sesuai. Penerima harus menyusun ulang sendiri urutannya. Sedangkan pada virtual gateway, jalur logis dibuat terlebih dahulu sebelum data dikirim. Setelah itu, semua paket akan mengikuti jalur yang sama dan tidak perlu routing ulang. Namun, jika satu node dalam jalur itu bermasalah, maka seluruh koneksi ikut terganggu. Routing adalah proses memilih jalur terbaik untuk paket agar sampai ke tujuan dengan efisien. Kriteria pemilihannya bisa berdasarkan jumlah hop, biaya paling rendah, atau stabilitas jaringan. Beberapa strategi routing yang umum digunakan antara lain fixed routing dengan jalur tetap yang sudah ditentukan, flooding yaitu mengirim ke semua node tetangga meski sangat andal tapi boros bandwidth, random routing di mana arah ditentukan secara acak, dan yang paling banyak digunakan sekarang adalah adaptive routing yang menyesuaikan kondisi jaringan secara real time seperti jika terjadi
kemacetan atau kerusakan node. Protokol X25 adalah salah satu standar awal paket switching yang terdiri dari tiga lapisan, yaitu lapisan fisik untuk koneksi perangkat, lapisan link menggunakan protokol LAPB, dan lapisan paket yang mengelola virtual gateway antar pengguna. X25 mendukung dua jenis koneksi, yaitu virtual call, yaitu koneksi sementara yang dibentuk saat dibutuhkan, dan permanen virtual gateway, yaitu jalur tetap yang ditetapkan oleh operator jaringan. Selain itu, X25 juga memungkinkan multiplexing hingga ribuan koneksi virtual dalam satu jalur fisik, mendukung penormalan paket, serta menyediakan fitur reset dan restart untuk menjaga kestabilan komunikasi jika terjadi gangguan. Selanjutnya, pada sesi ke-12, kita akan membahas tentang ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu teknologi switching berkecepatan tinggi yang cocok untuk pengiriman suara, video, maupun data digital. ATM bekerja dengan mengirim data dalam bentuk sel berukuran tetap, yaitu 53 bit. Sel yang kecil dan tetap ini membuat proses switching lebih efisien, terutama dalam perangkat keras. Dalam arsitektur ATM, ada tiga plan utama: user plan untuk mengirim data pengguna, control plan untuk mengatur koneksi dan sinyal, dan management plan yang mengelola keseluruhan sistem. ATM juga mendukung banyak koneksi logis dalam satu media fisik yang menjadikannya efisien dan fleksibel. ATM memiliki dua bentuk koneksi logis. Yang pertama adalah Virtual Channel Connection atau FCC, yaitu jalur langsung antara dua endpoint. Yang kedua adalah Virtual Path of Connection atau VPC, yaitu kumpulan dari beberapa VCC yang memiliki tujuan sama. VPC memiliki banyak kelebihan seperti menyederhanakan arsitektur jaringan, mempercepat koneksi, dan meningkatkan kinerja. Untuk kontrol koneksi, ATM menggunakan jalur sinyal khusus, baik untuk koneksi antar pengguna maupun antara pengguna dengan jaringan. ATM mendukung koneksi yang bisa dibentuk secara dinamis atau bersifat permanen tergantung kebutuhan. Selanjutnya, sel ATM terdiri dari dua bagian, header sepanjang 5 bit dan pylon sepanjang 48 bit. Header ini menyimpan berbagai informasi penting seperti ID virtual path, ID channel, jenis data, prioritas, dan controller error. Karena ukurannya kecil dan tetap, sel ATM bisa diproses dengan cepat dan efisien. Untuk mengatur arus lalu lintas data, ATM menggunakan sistem generic flow control, terutama di sisi antara pengguna dan jaringan, melalui sinyal seperti HLT atau SET dan pengguna countergo CNTR. Sistem ini memastikan lalu lintas tidak melebihi kapasitas jaringan dan tetap efisien. ATM mendukung beberapa kategori layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan trafik, baik real time maupun non real time. Untuk real time ada CPR yang digunakan untuk layanan seperti video conference yang membutuhkan aliran data stabil tanpa delay. RT-VPR untuk aplikasi seperti video terkompresi di mana laju data bervariasi tapi tetap sensitif terhadap waktu. Untuk non-real time, NRT-VPR biasanya digunakan dalam aplikasi seperti transaksi keuangan yang tidak harus langsung tapi tetap membutuhkan keandalan. IPR dan UPR yang digunakan untuk data yang bisa menyesuaikan dengan kapasitas jaringan atau yang masih bisa ditoleransi meski terjadi delay atau kehilangan seperti trafik internet biasa. Dengan fleksibilitas ini, ATM menjadi solusi yang kuat untuk berbagai kebutuhan jaringan modern. Selanjutnya, pada sesi ke-13 kita akan melanjutkan pembahasan ATM dan mulai dengan layanan bitrate serta lapisan adaptasi ATM. Salah satu layanan yang digunakan adalah Available Bitrate atau ABR, di mana aplikasi dapat menentukan kecepatan puncak dan kecepatan minimum. Jaringan akan menjamin kecepatan minimum, sementara kapasitas berlebih akan dibagi ke pengguna lain, contohnya seperti interkoneksi LAN. Untuk mendukung protokol lain seperti IP atau voice, ATM menggunakan ATM Adaptation Layer atau AML
Fungsinya antara lain adalah untuk menangani error, memecah dan menyusun ulang data, serta mengatur aliran dan waktu pengiriman. AL terdiri dari dua bagian, segmentation and reassembly atau SAR yang memproses data menjadi sel, dan convergence sublayer atau CS yang menyesuaikan layanan sesuai kebutuhan aplikasi. ATM menyediakan berbagai jenis AL yang dirancang untuk jenis data tertentu. Misalnya AL tipe 1 digunakan untuk data yang bersifat tetap dan kontinu seperti suara tak terkompresi. AL tipe 2 cocok untuk data analog seperti suara atau video dengan bitrate yang bervariasi. AL 3/4 mendukung data baik yang koneksional maupun connection oriented dan sering digunakan untuk data seperti IP. Sedangkan AL-5 adalah versi ringan yang efisien untuk protokol lapisan atas. Dengan varian ini, ATM dapat mendukung berbagai aplikasi seperti emulasi sirkuit, layanan suara dan video FBR, transmisi IP, hingga multi-protokol seperti IPX dan AppleTalk. Sekarang kita beralih ke frame relay. Frame yang Frame yang merupakan teknologi switching data yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan X25. Frame dikembangkan sebelum ATM dan memangkas banyak fungsi yang dulu ada di X25. Contohnya pada frame rally, multiplex dilakukan di layar 2 dan tidak ada pengendalian error antar node, semua diserahkan ke aplikasi atau protokol di lapisan atas. Keuntungannya adalah komunikasi jadi lebih cepat, delay lebih rendah, dan throughput lebih tinggi. Teknologi ini sangat cocok untuk jaringan digital modern yang sudah memiliki keandalan tinggi, dan bahkan direkomendasikan TUT untuk jaringan di atas 2 Mbps. Secara arsitektur, frame relay memiliki dua bagian utama. Pertama, kontrol planar, yaitu jalur logis yang menangani sinyal kontrol antara pelanggan dan jaringan. Di sini digunakan protokol LAPD seperti pada layanan ISDN. Kedua, user plan, yaitu bagian yang menangani transfer data secara end-to-end. Di bagian ini digunakan protokol LAPV yang bertugas memastikan data dikemas dengan benar, panjang frame sesuai, dan error terdeteksi. Ciri khas dari frame relay adalah tidak ada sinyal kontrol yang ikut dalam data, tidak ada nomor urut atau kontrol aliran bawah, hanya satu jenis frame yang dikirim, yaitu frame data pengguna. Kesederhanaan ini membuat frame relay sangat efisien untuk komunikasi data berkecepatan tinggi. Selanjutnya, di sesi ke-14, dalam komunikasi data digital terdapat dua mode utama dalam mentransmisikan data, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Pada transmisi paralel, beberapa bit data dikirim secara bersamaan melalui banyak jalur. Karena semua bit bergerak serentak, proses ini sangat cepat, namun karena membutuhkan banyak jalur fisik, biaya implementasinya tinggi. Oleh karena itu, biasanya hanya digunakan untuk jarak pendek seperti antara RAM dan prosesor. Sebaliknya, transmisi serial hanya menggunakan satu jalur untuk mengirim data bit demi bit secara beruntun. Meskipun kecepatannya lebih rendah, metode ini jauh lebih murah dan cocok untuk komunikasi jarak jauh seperti antara keyboard dengan prosesor atau dalam jaringan LAN dan WAN. Transmisi serial sendiri terbagi dua, yaitu asinkronus dan sinkronus. Kita bahas dulu asinkronus. Asinkronus tidak membutuhkan sinkronisasi clock antara pengirim dan penerima. Data dikirim satu karakter dalam satu waktu, biasanya terdiri dari 5 hingga 8 bit. Setiap karakter dilengkapi dengan start bit sebagai penanda awal, data bit party bit untuk mendeteksi error, dan stop bit sebagai penutup. Kelebihannya, metode ini cukup sederhana dan murah, karena itu sering digunakan pada perangkat seperti modem, port USB, atau RS-232. Namun kekurangannya adalah adanya tambahan bit untuk setiap karakter, membuatnya kurang efisien, dan dalam pengiriman data yang panjang bisa terjadi akumulasi kesalahan timing.
timing. Berikutnya adalah synchronous transmission yang menggunakan clock bersama agar pengiriman dan penerimaan data bisa berlangsung serempak dan teratur. Data dikirim dalam blok-blok besar yang diawali dengan pola bit variable dan diakhiri dengan post-table. Pola-pola ini berfungsi sebagai kontrol sinkronisasi. Transmisi sinkronus terbagi dalam dua pendekatan: karakter-oriented yang memperlakukan data sebagai karakter-karakter, dan bit-oriented yang memperlakukan data sebagai aliran bit-bit. Kelebihan metode ini adalah lebih efisiensi karena hanya sedikit membutuhkan bit tambahan. Contohnya bisa ditemukan dalam aplikasi chatting atau pada jaringan seperti internet. Secara umum, komunikasi digital menawarkan banyak keunggulan. Beberapa di antaranya adalah kemampuan untuk mendeteksi dan mengoreksi error, kemudahan dalam melakukan enkripsi, rentang nilai yang lebih luas, serta kualitas transmisi yang lebih baik karena sinyal digital bisa diperiksa dan dipulihkan dengan lebih akurat. Namun komunikasi digital juga memiliki tantangan seperti kebutuhan bandwidth yang lebih besar dan kebutuhan akan sinkronisasi antara perangkat. Secara keseluruhan, perbedaan utama antara sinkronus dan asinkronus terletak pada adanya jeda dan ketepatan waktu antara proses komunikasi. Asinkronus lebih fleksibel, sedangkan sinkronus lebih presisi. Selanjutnya pada sesi ke-15, pada sesi terakhir ini kita akan bahas tentang jaringan ad hoc dan bagaimana membuatnya menggunakan laptop. Tapi sebelum itu kita review sedikit tentang komunikasi data dan perangkat jaringan. Dalam komunikasi data, berbagai perangkat saling terhubung lewat media kabel maupun nirkabel. Data dikirim melalui perangkat seperti router untuk menghubungkan jaringan berbeda, switch untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan yang sama, untuk mengubah sinyal digital ke analog yang sebaliknya, dan access point yang memungkinkan koneksi Wi-Fi antar perangkat. Semua perangkat ini saling berperan dalam menyampaikan data dari satu titik ke titik lain dalam jaringan. Setiap komunikasi dalam jaringan harus mengikuti aturan atau protokol agar perangkat yang berbeda bisa saling memahami pesan yang dikirim. Agar setiap perangkat dikenali dalam jaringan digunakan alamat IP. Penentuan alamat ini menggunakan teknik yang disebut subnetting. Dalam hal transmisi ada tiga mode umum: simplex yaitu transmisi satu arah saja, half duplex dua arah tapi tidak sekaligus, dan full duplex dua arah sekaligus seperti saat kita menelepon. Meskipun begitu, ada tantangan yang sering muncul dalam komunikasi data seperti lambatnya kecepatan transfer dan pengaturan lalu lintas data yang komplit. Selanjutnya, jaringan nirkabel memungkinkan perangkat saling terhubung tanpa kabel menggunakan protokol IEEE 802.11. Salah satu bentuk jaringan nirkabel adalah jaringan ad hoc, yaitu jaringan peer-to-peer yang tidak memerlukan router atau access point. Pada jaringan ad hoc, laptop bisa saling berkomunikasi langsung tanpa infrastruktur tambahan. Jenis jaringan ini cocok digunakan dalam situasi terbatas, darurat, atau ketika tidak tersedia jaringan utama, misalnya untuk melakukan file sharing antara laptop dalam satu ruangan. Selanjutnya, membuat jaringan ad hoc cukup mudah. Berikut langkah-langkah umumnya pada sistem Windows. Pertama, aktifkan Wi-Fi, lalu ketik ad hoc di pencarian Windows, dan pilih setup an ad hoc network. Masukkan nama jaringan, pilih jenis keamanannya, bisa web, WPA2, atau tanpa password. Setelah jaringan siap digunakan, akan muncul status waiting for user. Laptop lain bisa mencari jaringan tersebut dan terhubung. Begitu ada perangkat yang tersambung, status jaringan akan berubah menjadi connect. Setelah itu jaringan sudah siap digunakan, misalnya untuk berbagi file antar laptop secara langsung tanpa koneksi internet. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi komunikasi data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.